Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dalam video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Triple X Return of Sandra Jack. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan diperankan oleh aktor terbaik dunia, di antaranya adalah Vin Diesel, Donnie Yen, Tony Jaa, Samuel L. Jackson, dan beberapa aktor lainnya. Film ini pun berkisah tentang pencurian sebuah kotak penting oleh beberapa orang terlatih, di mana kotak tersebut dapat mengontrol satelit di penjuru dunia. Terjadinya hal tersebut membuat agen CIA merekrut seseorang yang tak kalah hebatnya untuk merebut kembali kotak tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang agen CIA yang bernama Gibbons. Pada saat itu ia menawarkan sebuah misi rahasia dengan nama Triple X kepada seorang bernama Neymar. Empty pools. That's why Triple X are at peril. That's why. Di saat itu Neymar menolak tawaran tersebut karena dirinya sadar bahwa ia sendiri hanyalah pemain sepak bola, apalagi dalam misi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dunia. Dengan penolakan tersebut, Gibbons memutuskan pergi dari tempat itu, hingga pada akhirnya datanglah seorang perampok dengan sebuah senjata yang ia bawa. Terlihat perampok tersebut pun mengancam semua orang yang berada di sana. Melihat hal tersebut, Neymar pun tak tinggal diam hingga akhirnya ia melumpuhkan perampok tersebut dengan sebuah tendangannya. Oh hero, I gotta call bullshit on that. Every Friday night for the last 20 years. Tak lama kemudian sebuah kejadian tragis terjadi di mana sebuah satelit menghantam tempat tersebut yang membuat mereka tewas di sana. Setelah itu scene beralih di mana seorang agen CIA bernama Jean Mark melakukan pertemuan rapat darurat dengan beberapa agen lainnya. Di sana mereka membahas tentang sebuah kotak bernama Pandora, di mana kotak tersebut bisa mengontrol pergerakan satelit. Ia pun mengatakan bahwa tewasnya Gibbons sendiri adalah ulah seorang yang sengaja meretas kotak tersebut. Is the device that crashed the satellite and killed the light out of the sky like a goddamn tactical warhead. Di tengah pertemuan mereka, seorang pria bernama Siang mencoba merebut kotak tersebut dengan cara yang cukup ekstrim. Terlihat ia memulai aksinya dengan membunuh beberapa orang penting di sana sekaligus membawa kotak tersebut. Dalam menjalankan aksinya itu, ia ditemani oleh beberapa rekannya yang bernama Serena dan yang satu ini bernama Hawk. Dalam pelarian tersebut mereka bisa kabur dengan sangat mudah hingga akhirnya mereka bertemu dengan satu rekan lainnya yang bernama Tony Jaa. Terlihat Tony tak mau kalah dengan semua rekannya, di mana pada saat itu ia mengeluarkan sedikit skill yang ia miliki. Di tempat berbeda, Jen yang kehilangan kotak penting tersebut, ia memutuskan untuk mencari seseorang dengan skill bertarung yang setara dengan mereka. Hal itu bertujuan untuk merebut kembali kotak tersebut. Setelah itu kita dialihkan dengan sosok pria kekar yang bernama Sandra Jack, di mana pada saat itu ia berusaha mencuri sebuah kotak antena hanya untuk menonton pertandingan sepak bola. Setelah itu kita dialihkan dengan keberadaan Sander yang sedang duduk santai di sebuah tempat yang mana Jen sendiri mengetahui keberadaannya saat ini. Come on out, Frankenstein. You really do look different, Gibbons.
Dalam pertemuan tersebut tampaknya Jane sendiri memang mengenal Sender sangat akrab, di mana dulunya Sender sendiri adalah mantan Triple X yang telah lama menghilang, bahkan memalsukan kematiannya. You'd be interested in headlining the next fight card. You get that I don't work for Zeus. Di sana pun Jane mencoba membujuk Sender untuk menghidupkan kembali misi Triple X, di mana misi tersebut bertujuan untuk merebut kembali kotak Pandora yang kini berada di tangan orang terlatih. Di saat itu juga Jane mengatakan bahwa Gibbons sendiri telah tewas akibat jatuhnya sebuah satelit yang menimpanya, dan karena itulah ia tidak ingin melihat korban selanjutnya yang disebabkan dari kotak tersebut. Awalnya Sender menolak tawaran tersebut, namun dikarenakan Gibbons sendiri adalah rekan akrabnya, ia pun menyetujui permintaannya untuk kembali menjadi anggota Triple X. Well, welcome back, Triple X. What's in London? Ghost Hunter? Beralih di kota London, di mana Sender memulai misinya dengan menemui salah satu rekan wanitanya, di mana wanita tersebut sangat mahir untuk melacak keberadaan seseorang. Hingga akhirnya keberadaan Siang dan semua rekannya berhasil diketahui, yang mana mereka semua berada di sebuah pulau di Filipina. Your ghosts are hanging out in the Philippines. Undercover work. Beralih kepada Siang yang sedang berada di Filipina, terlihat ia sedang bersantai menikmati pemandangan di sekitarnya. Di sana pun Serena mendatanginya dengan maksud menanyakan kotak Pandora yang mereka dapatkan. Ia merasa bahwa Siang memanfaatkan kotak itu hanya untuk kepentingan pribadinya, karena tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menghancurkan kotak tersebut. Wasn't a part of the plan. Kemudian kita beralih di mana Jane dan Sender sedang berada di pesawat, yang mana tujuan mereka untuk mendatangi Siang di Filipina. Terlihat Jane memperkenalkan beberapa pasukan terlatih yang akan menemaninya dalam menjalankan misi tersebut. Captain Paul Donovan. I know any of you have ever pulled a freestyle triple back avalanches on your booty? Di saat itu juga Sender menolak untuk melakukan misi tersebut dengan mereka, karena menurutnya ia sendiri lebih cocok melakukan misi tersebut bersama rekannya sendiri, yang kemudian Sender melakukan hal seperti ini kepada beberapa pasukan tersebut. But who would you trust? Dalam menjalankan misi ini, Sender merekrut beberapa rekannya. Ini bernama Adele, sang wanita penembak jitu, dan ini bernama Tenny, yaitu seorang driver paling handal yang telah mengantongi 198 kali kasus kecelakaan. Kemudian yang terakhir adalah Nikki, yang sangat ahli dalam bergaul dengan siapapun. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun bergegas pergi, di mana pada malam ini juga Siang akan mengadakan pesta yang cukup besar. Told you I'm a baller. Do we look like soldiers? Oh, hell no. You are all my soldiers. Singkat cerita, setelah sampai di tempat tersebut, Adele yang sudah menemukan posisinya yang pas, dan ia pun bersiap untuk menembak targetnya. Begitupun juga Sender dan Nikki yang telah berada di posisi mereka masing-masing. Well, what do you know? It's douchebag hunting. Di saat Sender melihat keberadaan Siang, ia pun bergegas untuk menghampirinya, di mana pada saat itu Serena juga ada di sana, yang kemudian mereka melakukan perbincangan khusus mengenai kotak Pandora tersebut. And talk about what we all really want. I'm only here for that. And am I? Dalam pertemuan itu, Siang mengatakan kalau ia dan rekannya adalah sebuah pasukan yang sama seperti dirinya, yaitu sesama anggota Triple X. Damn, am I gonna let you take it back to the NSA? Tak lama kemudian pasukan khusus Rusia menyerbu tempat itu, di mana maksud dan tujuan mereka adalah sama, yaitu ingin merebut kotak Pandora tersebut. Hingga akhirnya suasana di sana pun tiba-tiba berubah, dan inilah yang terjadi. Pandora's box? I got it right here.
Oh, bye-bye, Muscumule. Dalam kekacauan itu, Xiang memanfaatkannya untuk kabur dengan membawa kotak Pandora tersebut. Hingga akhirnya kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Di akhir aksinya tersebut, Xander berhasil mendapatkan kotak itu yang kemudian Serena menghancurkannya dengan sebuah pistol di tangannya. Hal tersebut ia lakukan karena tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk menghancurkan kotak Pandora tersebut. Us working as a team. Setelah kejadian itu, sebuah berita mengejutkan pun tersiar bahwa beberapa menit yang lalu telah terjadi sebuah kecelakaan satelit yang menghantam sebuah tempat di Rusia. Dengan adanya berita itu, kotak Pandora yang mereka kejar selama ini adalah kotak Pandora palsu, yang mana kotak Pandora yang asli telah berada di tangan seseorang misterius. Mendengar berita tersebut, Xander dan rekannya berniat ingin melanjutkan misi selanjutnya, di mana pada saat itu Xander merekrut Serena untuk menjadi anggotanya. Karena Serena sendiri memiliki skill khusus yang tidak ada pada orang lain, hal itu pun juga diketahui oleh Xiang dan juga yang lainnya. Can't lose focus on that. Yeah. But today, we watch the world burn tomorrow. Nobody ever says to me, boss. Pada saat itu, Xander yang berada di pesawat, ia pun mencoba memutar ulang rekaman kejadian di mana Xiang melakukan aksinya untuk merebut kotak tersebut. Pada rekaman itu, ia mulai curiga kepada anggota agen CIA bernama Anderson, di mana pada saat kejadian, Anderson sendiri tidak terlihat panik sebagaimana seperti agen lainnya yang berada di sana. Dengan demikian, mereka pun sangat yakin bahwa kotak Pandora tersebut berada di tangannya. Dan pada saat itu juga mereka menemukan sebuah lokasi di mana Anderson pada saat ini berada di tempat persembunyiannya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk menangkap seorang Anderson, di mana pada saat itu juga mereka menggunakan jalur darat untuk menuju lokasi tersebut. Di tengah perjalanan mereka pun terjebak macet dan tanpa diduga Xiang beserta rekannya juga ada di sana dengan tujuan yang sama. Pertemuan tersebut pun mengakibatkan aksi cukup hebat sebagaimana seperti yang kita lihat saat ini. Dalam aksinya tersebut, Tenny mengalami kecelakaan, di mana hal itu pun adalah kecelakaan yang ke-200 kalinya. Kemudian kita beralih kepada Xiang dan Xander, di mana mereka mencoba menghindar dari aksi penembakan yang dilakukan oleh anak buah Anderson. Hingga akhirnya dengan sedikit kolaborasi di antara mereka berhasil melumpuhkan orang tersebut. Gibbons thought you'd be back. Pada saat ini Anderson menodongkan pistolnya kepada Xander dan ia pun mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh Gibbons. Dan dengan adanya kotak Pandora tersebut, Anderson bisa mengontrol beribu-ribu satelit di seluruh dunia. Di tempat berbeda, Adele yang sudah berada di posisinya, ia pun mencoba untuk membidik Anderson dan hingga pada akhirnya
Nice, peluru tersebut berhasil mengenai kepala Anderson. Tak lama kemudian Jen mendatangi mereka untuk mengambil kembali kotak tersebut sekaligus menangkap Siang sebagai tahanan mereka. Di tempat berbeda, semua rekan Sender dan Siang yang kini bersatu membentuk sebuah tim di mana mereka menunggu kabar dari Sender. Dan jika Sender sendiri tidak memberikan kabar kepada mereka, maka Serena harus menekan tombol 9 di handphone miliknya. Karena cara tersebut adalah perintah dari Sender sendiri. Kemudian kita dialihkan di mana Sender dan Siang telah berada di pesawat, di mana pada saat itu juga Jen mendapat telepon dari presiden dan memberitahukan bahwa 10 menit yang lalu program Triple X telah ditutup. Yang mana hal tersebut semua anggota Triple X harus dibunuh karena telah dianggap musuh negara. Yang hingga akhirnya Sender mendapati beberapa tembakan darinya. Di sisi lain, anggota Triple X yang berada di sebuah tempat, mereka pun mendapat serangan dari beberapa pasukan yang dimiliki Jen. Hingga pada akhirnya baku tembak pun terjadi di antara mereka. Dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, anggota Triple X pun terpojok karena pada saat itu mereka kehabisan amunisi. Namun beruntung dengan beberapa ledakan yang membuat semua pasukan tersebut tewas, mereka pun selamat setelah seseorang membantu mereka. Dia sendiri adalah Darius Stone, yang tak lain adalah rekan Sender. Dan kita pun mengetahui bahwa dengan menekan tombol angka 9, maka Darius sendiri yang akan menolongnya. Kemudian kita beralih kepada Sender yang tergeletak, di mana pada saat itu ia masih hidup karena pertolongan dari rompi anti peluru yang ia miliki. Hingga akhirnya pertarungan pun pecah saat itu juga. I go low. I'll go high. Pada saat itu, Jen yang ternyata sudah menargetkan anggota Triple X dengan sebuah satelit. Mereka berdua pun harus bisa menyelamatkan semua rekan mereka, entah bagaimanapun caranya. Pada saat ini, Siang pun terkena tembakan dari Jen. Dan di saat itu juga Jen berhasil dilumpuhkan dengan membuka parasut yang mengakibatkan dirinya keluar dari pesawat tersebut. Beralih kepada Sender yang berusaha menghalang satelit tersebut, ia pun memutuskan untuk menabrakkan pesawat yang ia tumpangi untuk menyelamatkan semua rekannya. Di saat itu pula Sender pun terjun bebas yang pada akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dengan sebuah airdrop. If it ain't on video, it didn't happen. What happened to Mark?
Di akhir film ini kita semua dikejutkan di mana pada saat upacara penghormatan terakhir atas tewasnya Gibbons, seseorang bertopi datang menemui Xander. Orang tersebut ternyata adalah Gibbons yang masih hidup setelah kejadian yang menimpanya. Entah bagaimanapun caranya ia bisa selamat, Gibbons pada saat itu menyapa Xander sekaligus berhasil merekrut Neymar menjadi anggotanya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.